Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ba'du. Teman-temanku, Ustadz dan Ustadzah serta seluruh pemirsa Smamio GKB Channel yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam perlindungannya. Alhamdulillah senang sekali pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali pada acara Kalbu Kajian Malam Sabtu. Semoga dengan keadaan sehat walafiat. Lalu hari ini saya ditemani oleh Ustadzah tercinta kita yaitu Ustadzah Novi. Sebelumnya kita sapa dulu ya. Halo, Assalamualaikum Bu Novi. Halo, waalaikumsalam. Gimana nih Mbak Cece kabarnya? Alhamdulillah kabarku baik-baik saja. Kalau Bu Novi gimana? Bu Novi juga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah dalam waktu yang begitu cepat berjalan ini ya Mbak, kita pada akhirnya sampai juga di pekan keempat dengan edisi yang sangat spesial di Kalbu pada malam hari ini. Nah, kenapa spesial? Karena di tiap pekan keempat kita akan menghadirkan edisi Bincang Pelajar. Karena banyak sekali nih Mbak yang bisa kita bahas dari seorang pelajar. Karena sebagai seorang pelajar itu kita perlu sekali banyak-banyak mencari wawasan dan juga banyak-banyak menambah ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena di usia-usia pelajar, di usia-usia seperti Mbak Yora dan teman-teman dan mungkin juga pelajar-pelajar semua yang sedang menyaksikan Smamio GKB Channel, usia-usia pelajar ini adalah usia-usia yang riskan. Jadi kita kudu harus benar-benar sebaik-baik mungkin untuk mempersiapkan. Dan nggak mau juga dong kalau pelajar ataupun Mbak Cece ini menjadi orang yang dirugikan. Betul. Nah, dan di edisi Kalbu malam ini ngomong-ngomong nih Mbak, kita akan membahas tentang apa dulu nih? Menurutku sih bahas yang ringan-ringan aja ya Bu. Kemarin Bu Novi sama Mbak Aistam sudah membahas tentang bukan pelajar biasa. Untuk edisi Kalbu malam ini, kita akan membahas gimana caranya biar kita bisa mewujudkan tidak menjadi pelajar yang biasa. Wah, seperti apa itu kira-kira Mbak? Jadi, teman-temanku, Ustadz dan Ustadzah serta seluruh pemirsa Smamio GKB Channel, kalau kita melihat kondisi pelajar, mungkin kegiatan di luar dari pembelajaran bukan hal yang biasa. Untuk ukuran siswa SMA dengan jadwal dan tugas yang padat, siswa harus memiliki manajemen waktu yang baik, keseimbangan antara kegiatan berorganisasi dan jadwal atau tugas di rumah, yang menjadi hal yang harus dilakukan sebagai pelajar. Nah, pada Kalbu malam ini kita akan membahas tentang berprestasi atau berorganisasi. Gitu, Bu. Wah, Nah, keren sekali ya Mbak. Sepertinya ini sangat seru untuk kita betul diskusikan sekali. bersama. Nah, bagaimana sih kita sebagai seorang pelajar menyikapi atau memahami kedua aktivitas tersebut? Menurut Bu Novi, pilihan yang harus dijalankan atau kedua harus berjalan saling beriringan? Wah, kalau prestasi sama organisasi itu mau dipilih atau dijalankan secara Betul, kayak beriringan ya gitu. Mbak. Nah, jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi walikulli wijhatun huwa muwaliha fastabiqul khairat ainama takunu ya'ti bikumullahi jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat suatu kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkanmu semua pada hari kiamat. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini prestasi menggambarkan dinamika kehidupan seseorang atau suatu bangsa, Mbak. Bagi umat Islam, prestasi adalah suatu keniscayaan di mana tanpa prestasi
umat Islam tidak akan pernah mendapatkan izahnya di mata umat lainnya. Umat Islam pernah mencapai prestasi gemilang pada masa Khulafaur Rasyidin, kekhalifahan dinasti Abbasiyah, di mana ketika itu Baghdad menjadi pusat kebudayaan Islam dan peradaban dunia. Selain itu juga Mbak Yora, banyak sekali kisah-kisah umat Islam di mana kekhilafaan Turki Utsmani juga menempatkan Istanbul sebagai pusat kekuatan militer dunia. Wah, luar biasa sekali kan Islam pada Setuju masa banget sih, itu. Bu. Umat Islam pernah mencapai prestasi gemilang juga di bidang ilmu pengetahuan pada masa Cordova. Nah, dan Al-Habra di Spanyol di bawah kekuasaan Islam. Sangat banyak sekali kan Betul. prestasi-prestasi yang sudah didapatkan. Nah, ketika itu Eropa, Eropa Barat lebih tepatnya ya Mbak, Iya. masih berada pada masa kegelapan. Nah, betapa kerennya perjuangan Islam pada masa itu untuk mendapatkan prestasi-prestasi yang sangat gemilang. Nah, sekarang bagaimana nih dengan pelajar Mbak ketika dinamika perjalanan hidupnya diselingi dengan tidak diselingi dengan sebuah prestasi? Nah, sebelum aku menjawab pertanyaannya Bu Novi nih, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Halo pemirsa Smamyo GKB Channel, kembali lagi di acara Kalbu Kajian Malam Sabtu bersama saya dan Bu Novi. Nah, sebelumnya kan Bu Novi bertanya, bagaimana ketika dinamika perjalanan hidupnya tidak diselingi dengan sebuah prestasi? Nah, menurutku Bu, kehidupan tanpa prestasi itu flat-flat aja, kayak pensil tanpa menghapus, jadi kurang lengkap gitu Bu. Nah, Sangat hambar ya iya Mbak. bener banget. Menurutku prestasi itu juga banyak Bu artinya. Nggak harus di akademik doang, nggak harus di non akademik doang. Kita kalau semisal sudah berhasil untuk keluar dari zona nyaman kita, menurutku itu sudah sebuah prestasi. Ada yang memiliki kelebihan di bidang seni, olahraga, ada yang di bidang akademik. Jadi Allah itu sudah menghasilkan kita dengan potensi-potensinya sendiri-sendiri. Jadi nggak melulu prestasi itu tentang nilai, kan biasanya kebanyakan hanya memandang dari peringkat kelas, peringkat tryout, kayak gitu kan Bu. Iya, benar sekali, Mbak. Nah, Jadi menurutku mereka itu iya terlalu bener sempit dalam banget, mendefinisikan sebuah prestasi, gitu ya. bener. Jadi menurutku prestasi itu bisa kita dapat dengan mengikuti passion yang kita miliki, kayak gitu Bu. Nah, benar sekali, Mbak. Jadi nanti dari situ juga akan muncul sebuah pertanyaan, mengapa kita harus berprestasi? Bahkan dengan menjadi orang biasa pun kita akan tetap bisa hidup biasa, hidup bahagia gitu kan. Nah, lebih lagi kadang kita juga ada yang berpikir, bukankah kita tetap bisa masuk surganya Wah, meskipun tanpa berprestasi? Naudzubillah kan, iya Mbak ya. naudzubillah min Nah, dzalik. pemikiran semacam inilah yang harus kita singkirkan, Mbak Yora. Setuju Nah, banget. kenapa harus disingkirkan? Karena ini nggak boleh sampai terlintas dari pikiran kita Iya, bahwa mendefinisikan prestasi itu tidak penting untuk kehidupan kita gitu ya. Apalagi sebagai seorang pelajar itu sangat banyak sekali kesempatan untuk kita mengukir sebuah prestasi. Benar begitu ya, Mbak ya? betul sekali Bu.
Nah, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengkaruniakan pada kita semua akal yang luar biasa. Nah, jadi yang Mbak Yora tadi katakan bahwa setiap manusia itu sudah dibekali potensi masing-masing Bener. dan setiap manusia itu juga memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Betul. Tetapi manusia itu sudah dibekali dengan sesuatu yang sangat baik dan bahkan lebih baik dari ciptaan Allah yang lainnya. Begitu ya Mbak Yora ya. Iya. Nah, di dalam firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 2 itu dijelaskan bahwa bukankah Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan hidup dan mati untuk menguji sejauh mana kualitas amal kita. Nah, di situ sudah sangat jelas bahwa kita itu harus berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Nah, bahkan ditegaskan juga dalam Quran surat At-Tin ayat 4, Allah berfirman bahwa kita manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita adalah makhluk yang terbaik. Dan betapa berdosanya kan kita jika kita sampai menyia-nyiakan segala potensi, segala hal yang sudah Allah ciptakan, sudah Allah berikan kepada kita dengan karena hanya menyerah begitu saja oleh kemalasan. Begitu ya Mbak Yora ya. Betul sekali, Mungkin Bu. rasa malas, rasa bosan, insecure pada Ya, diri sendiri itu juga sangat mengiringi kehidupan pelajar ya Mbak. Bagaimana itu Mbak? betul banget Bu, pernyataan Bu Novi itu tuh sering banget aku temuin di kalangan teman-temanku sendiri. Kebanyakan anak muda sekarang itu tidak percaya diri Bu, kayak tadi Bu Novi bilang insecure. Padahal mereka itu punya potensi yang sangat bagus Bu buat mendapatkan sebuah prestasi. Kebanyakan akan menganggap bahwa dirinya belum cukup baik atau belum cukup berpotensi untuk mendapat sebuah prestasi. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Betul, Kita sebagai seorang pelajar, kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang ada di diri kita itu adalah yang terbaik yang betul sudah banget. Allah berikan. Ya, meskipun tidak ada manusia yang sempurna, Iya, tetapi tidak ada yang tidak baik atau betul. tidak ada yang tidak mungkin begitu ya. Nah, tadi kan habis insecure tuh, Bu. Nah, bukannya malah bekerja keras untuk mengembangkan potensi, kebanyakan itu malah memilih untuk menyerah saja, ikut alur, gak mau keluar dari zona nyaman. Kebanyakan sih kayak gitu sih, Bu. Oh, begitu ya Mbak ya. Nah, jadi jangan sampai ya seluruh pemirsa Semamio GKB Channel baik itu eh, bukan pelajar juga, seluruh manusia itu sebaiknya kita saling saling berebut prestasi. Nah, Betul. banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menyiratkan bahwa kita harus menjadi pribadi yang berprestasi, pribadi yang berusaha untuk terus mendapatkan yang terbaik di dunia ini, Mbak. Tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat juga. Nah, bahkan Allah menyebutkan kita sebagai umat yang terbaik sepanjang zaman. Masya Allah kan, Mbak Masya ya. Allah. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, kamu adalah umat yang terbaik Masya yang Allah. ditampilkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Masya Allah sekali kan Masya jika Allah. kita manusia itu bisa berbuat sebagaimana yang telah Betul banget, difirmankan. Bu. Nah, kali ini kan bahasannya makin seru ya kayaknya ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.
Halo pemirsa Smamyo GKB Channel, terima kasih buat yang masih setia menyaksikan Kalbu malam ini. Setuju banget sih aku sama apa yang disampaikan Bu Novi tadi. Kita kan sebagai umat muslim dan sebagai pelajar harus berlomba-lomba dalam kebaikan, kayak yang disebutin Bu Novi tadi. Kenapa harus jadi yang biasa aja padahal kita punya potensi untuk menjadi luar biasa? Menggapai sebuah prestasi bukanlah hal yang mudah, Bu. Kita harus mengorbankan banyak energi dan waktu untuk mencapai sebuah prestasi. Contohnya di saat teman-teman asik nongkrong, jalan-jalan di mall, dan lain-lain, kita harus mengorbankan waktu kita demi menggapai prestasi. Prestasi itu adalah sebuah pencapaian yang sangat membanggakan, bukan untuk diri kita saja, namun orang-orang di sekitar kita akan ikut bangga atas pencapaian yang kita capai. Kayak pengalamanku sendiri ya, Bu. Kayak kalau misal aku dapat sebuah prestasi, yang bangga itu banyak banget. Udah bawa nama baik sekolah, Benar sekali, ngebanggain Mbak. orang tua, teman-teman Mm. juga bangga. Jadi kita itu seneng gitu, apalagi prestasinya itu dari hasil usaha aku sendiri, kayak gitu, Bu. Iya, benar sekali. Jadi kalau kita berprestasi itu sebenarnya memang bukan untuk diri kita Betul sendiri, banget, tetapi prestasi itu bisa bisa dibanggakan atau bisa dirasakan oleh orang lain juga, betul, terlebih orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang terdekat kita, bahkan orang yang hanya kenal dengan kita pun betul, betul. merasa bangga dengan apa yang kita capai gitu ya, Mbak. Nah, dan sebenarnya prestasi itu bentuknya banyak sekali kan Banyak yang banget, sudah Mbak Yora iya, tadi jelaskan bahwa prestasi itu tidak melulu tentang nilai, akademik, heeh. tetapi prestasi itu lebih dari itu malah. Kita berbuat baik saja, kita menolong orang atau ketika kita di sekolah. Nah, kebetulan di Semamio itu banyak sekali prestasi yang gampang kita dapatkan gitu Betul, kan. Sekolah memfasilitasi beberapa hal untuk kita bisa dengan mudah mendapatkan prestasi dengan ya. segala bimbingan, dengan segala Ekstrakurikuler, arahan, banyak ekstrakurikuler, banyak IC juga, Bu ya. IC juga. Kemudian bagaimana ketika proses pembelajaran itu sangat mengasah kita Betul untuk banget. mudah mendapatkan prestasi gitu ya, Mbak. Nah, dan apalagi eh Mbak Yora ini sering sekali mendapatkan prestasi dan Masya Allah Wah, sekali malu aku. prestasinya Alhamdulillah. dengan beberapa keahlian yang dimiliki itu juga bisa dijadikan sebagai prestasi. Betul Contohnya banget, Bu. misalkan berinfak itu juga Iya, heeh. suatu prestasi loh di Semamio kita juga. Diajarkan untuk berinfak selalu ya, Bu ya. Ya benar sekali. Nah, tapi Mbak yang perlu kita perhatikan adalah prestasi yang sejati itu merupakan buah dari usaha yang istiqomah. Jadi bukan hanya kita Kalau ada ujian pengen gitu ya, Bu pengen ya. Heeh. berprestasi tapi kita tidak ada usahanya. Kemudian kita pengen berprestasi tapi kita usahanya setengah-setengah. Nah, itu dia tidak akan muncul dengan suatu kepaksaan tetapi melalui proses yang ikhlas dan juga bertahap. Seperti Iya, Mbak Yora ini kan juga dulu mungkin belum malu. begitu mantap dalam hal public speaking, tapi karena sekolah memfasilitasi adanya public speaking, Iya, Mbak Yora di situ bisa berproses, betul banget. bertahap sehingga sedikit demi sedikit bisa Kem- berprestasi gitu. Iya, Nah, mungkin Mbak Yora di sini sekarang mengisi kalbu ini juga suatu iya, kebaikan heeh, bener karena banget. tidak semua orang mempunyai Bisa, heeh. kesempatan untuk duduk di sini dan menyampaikan segala sesuatu atau Ilmu ya, meskipun Bu ya. ilmu itu sangat sedikit. Iya, Nah, heeh. paling tidak kita bisa menyampaikan, kita bisa membagi ilmu dan kalau ilmu itu kita terus tebarkan itu justru tidak akan berkurang Mbak Yora, tapi ilmu itu justru akan bertambah. Bah, Dan dia juga prestasi itu juga tidak akan muncul dari hati yang oportunis Mbak, dan apa itu Bu tapi oportunis? dari hati yang memiliki tujuan mulia. Jadi hatinya itu bukan yang hanya pengen-pengen aja, tetapi Oh. dari hati yang memiliki tujuan yang mulia gitu. Nah, seperti Mbak Yora ini kan tadi mengatakan bahwa mendapatkan nilai 100 Mm, itu mm, mm, sebuah mm. prestasi ya. Memang Iya, itu heeh. prestasi, tetapi tidak hanya itu saja. Betul. Banyak orang itu yang terlena dalam satu pemahaman yang mungkin kurang benar gitu ya. Kita tidak bisa menyalahkan, tapi mungkin kurang benar jika
prestasi itu hanya Sekedar dilihat nilai. dari sisi akademis saja. Nah, lalu bagaimana nih, Mbak, jika prestasi itu disandingkan dengan suatu organisasi? Nah, Waduh. apakah ketika kita berorganisasi, karena kan di kehidupannya pelajar, apalagi kita di sekolah, kita disajikan dengan berbagai macam bidang yang mungkin tidak hanya tentang mata pelajaran saja. Kita punya ekstrakurikuler yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian kita juga di sekolah-sekolah, mungkin di sekolah Muhammadiyah kita punya IPM, di sekolah negeri kita punya OSIS, OSIS. atau mungkin nanti waktu kita kuliah kita ada banyak sekali Yap, organisasi-organisasi, banyak baik banget. itu ekstra maupun Ada BEM intra gitu. juga. Benar sekali, ada BEM, ada HMJ. Selain itu juga banyak sekali organisasi-organisasi sosial lainnya. Nah, bagaimana nih menurut Mbak Yora bagi seorang pelajar, apakah ketika kita ini berorganisasi, lama-lama prestasi kita juga akan mengalami pengikisan gitu? Kalau menurutku sih Bu, nggak, organisasi itu nggak bakal mengkikis prestasi kita Bu. Justru malah organisasi adalah wadah kita untuk mengembangkan potensi dari diri kita. Potensi tersebut kan bisa dijadikan sebuah prestasi. Benar sekali, Jadi, Mbak. organisasi itu sangat mendukung kita buat menggapai prestasi itu Bu. Nah, benar Mbak. Jadi aktif organisasi itu akan dapat melatih pelajar, Betul melatih banget. kita untuk bertanggung jawab, untuk lebih disiplin, untuk lebih percaya diri, yang tadi kita nggak Betul banget. insecure Iya, lagi nggak ya. Itu kan insecure. bahasa-bahasa di kalangan pelajar saat ini ya. Dan mungkin kita akan lebih percaya diri di hadapan orang banyak, sekalipun kita akan mudah untuk mempengaruhi orang lain, juga itu kita akan bisa eh, peroleh dari kita berorganisasi. Dan selain itu juga akan kita dilatih jiwa kepemimpinannya, memiliki inisiatif yang jauh lebih tinggi, kepekaan sosial gitu Mbak. Jadi biasanya orang yang berorganisasi itu memiliki kepekaan sosial yang jauh lebih tinggi atau berbeda dibandingkan teman-teman atau eh, orang yang tidak berorganisasi. Itu seharusnya. Jadi saya berharap teman-teman ataupun pelajar, siswa-siswi Semamio yang berorganisasi itu lebih bisa bertanggung jawab, lebih bisa disiplin, lebih bisa memiliki jiwa sosial yang jauh lebih baik, Amin. dan lebih bisa kreatif serta bisa belajar juga menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi itu ketika kita aktif dalam berorganisasi. Nah, memang kewajiban utama sebagai seorang pelajar itu Mbak adalah Belajar. belajar, benar sekali. Jadi kalau kita ada di sekolah, dunia sekolah, dunia perkuliahan, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai seorang pelajar, yang pasti ketika kita ada di dalam gedung, udah masuk sekolah, bel berbunyi, kita duduk di kursi, bangku, kita menghadap ke papan tulis, otomatis yang kita dapatkan adalah Ilmu. pelajaran, Iya. ilmu. Dan itu memang tugas dari Seorang seorang pelajar. pelajar. Nah, tapi sebagai seorang pelajar itu juga kita tidak boleh membatasi diri. Nah, memang tujuan utama kita belajar, namun berorganisasi itu adalah kesempatan yang tidak bisa atau jangan sampai kita lewatkan Lewatkan. gitu. Kenapa? Karena berorganisasi itu adalah mata pelajaran yang tidak mungkin kita bisa dapatkan ketika kita belajar di Iya, dalam kelas, Mbak betul Yora. banget. Nah, kenapa? Karena kita ketika mungkin di kelas kita mendapatkan materi tentang fisika, yang IPA Mm, kimia, yang IPS kita dapat ekonomi, Akuntansi. dapat akuntansi, geografi mungkin. Iya, heeh. Nah, itu juga mata pelajaran, tetapi kalau kita berorganisasi, kita mendapatkan hal-hal pengalaman-pengalaman yang lebih Betul banget, baru. Nah, setuju. di sini juga eh, perintah berorganisasi itu ditegaskan dalam surat As-Saff ayat 4 yang berbunyi, Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili soffa ka'annahum bunyanum marsus, yang artinya
Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dan dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Nah, jadi ini istilahnya orang berorganisasi itu adalah jihad fisabilillah gitu harusnya, Mbak. Oh, Itu kalau kita belajar organisasi menurut pandangan iya, Islam. iya. Nah, maksudnya di sini adalah menyuruh masuk dalam sebuah barisan organisasi supaya terdapat keteraturan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, Kalau aku pernah membaca nih Bu, kalau Islam mengajarkan kita untuk memperbanyak silaturahmi ke sesama muslim. Tapi sebenarnya nggak harus ke sesama muslim doang sih. Bisa ke semuanya. Kan kita kan mengajarkan toleransi kan Bu, benar, Islam itu. Nah, terus kita juga diajarkan untuk selalu menjaga tata krama. Jadi kan kalau misal kita hanya berprestasi tanpa etik yang baik itu kurang kurang masuk gitu loh Bu ya. iya benar sekali, Pada dasarnya manusia kan makhluk sosial, jadi gak ada satupun orang di dunia ini Bu yang bisa hidup sendiri. Pasti membutuhkan bantuan orang lain. Kayak misal aku sebagai pelajar pastinya membutuhkan Bu Novi sebagai seorang guru. benar, Kayak gitulah perumpamannya. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa sangatlah penting kita berinteraksi dengan manusia lain. Salah satu caranya adalah dengan mengikuti organisasi, benar Bu. sekali, Mbak. Jadi kenapa kita tadi diminta untuk berorganisasi, terus kita juga harus belajar ber bersilaturahmi Benar, dengan orang lain karena kita makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain dan melalui organisasi. berorganisasi ini kita secara tidak langsung kita sudah saling berkomunikasi, kita sering berinteraksi dan itu merupakan salah satu silaturahmi. Nah, Betul kita banget, Bu. sering-sering berkumpul misalkan Iya, tapi dalam kutip dalam hal yang baik-baik gitu ya, Mbak ya. pastinya. Amar ma'ruf nahi Nahi mungkar. mungkar. Nah, seperti itu. Kemudian juga eh, kita itu sebagai makhluk sosial itu kita nggak akan terlepas untuk bantu membantu juga Betul kan, banget. tolong menolong sehingga di sini posisi organisasi sangat mengajarkan banyak hal kepada manusia gitu. Betul banget. Terus nih aku ada pertanyaan ya, Bu. Jika Islam menganjurkan kita untuk berorganisasi, bagaimana sih berorganisasi yang sesuai ajaran Islam, Bu? Islam menganjurkan organisasi untuk hal yang baik-baik. Jadi tadi kan sudah saya tanda Iya, kutipin bahwa amar ma'ruf nahi nahi mungkar. mungkar. Nah, itu adalah sebuah organisasi yang diharapkan oleh Islam. Nah, terlebih untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan umat ataupun masyarakat atau di kalangan pelajar ya untuk kemaslahatannya pelajar. Bagaimana ketika belajar ketika pelajar berorganisasi itu bisa memposisikan dirinya sebagai seorang pelajar. Nah, seperti firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab, yang artinya dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, jadi di situ sudah jelas ya Mbak dikatakan bahwa organisasi itu untuk mewujudkan suatu kebaikan. Organisasi itu untuk saling mengingatkan di mana kita ketika mempengaruhi juga mempengaruhinya dalam hal Kebaikan. kebaikan. Nah, di situ Allah atau Islam menganjurkannya. Jadi, ketika berorganisasi kita harus berani berkata ya untuk yang benar dan tidak untuk yang salah. Seperti itu, Mbak Wah, Yora. Masya Allah sekali ya penjelasannya. Sebelum kita lanjut nih Bu ke pembahasan selanjutnya, kita simak pesan-pesan berikut ini.
Halo, kembali lagi bersama kita di acara Kalbu Kajian Malam Sabtu. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih Bu tentang organisasi sesuai anjuran Islam. Islam aja udah menganjurkan kita untuk berorganisasi, jadi udah jelas nih Bu kalau organisasi merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat. Bener kan Bu? Benar, itu kegiatan yang positif, Betul Mbak. banget. Dan aku setuju banget sih Bu sama pernyataan Bu Novi tadi tentang harus berani berkata ya untuk hal yang benar dan berani berkata tidak untuk hal yang salah. Hal ini harus banget diterapin sama kita sebagai pelajar di kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya di kehidupan kita sendiri ya, tapi juga kita ketika melihat suatu hal yang salah, kita bisa mengingatkan, Betul kita banget. bisa menyerukan. Jadi kita bisa saling bermanfaat bagi orang lain. Yang diperlukan kan bagaimana kebermanfaatan kita kepada orang lain gitu. Nah, jadi kita di sini di pos ketika kita berorganisasi, kita memenuhi yang namanya hablum minannasnya. Padahal manusia kan ya disuruhnya tidak hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minannas. Nas. Itu yang harus baiknya. Jadi begitu ya Mbak, apalagi kita sebagai seorang pelajar Muhammadiyah. Nah, kebetulan kan kita di SMA Muhammadiyah 10 GKB ini sebagai pelajar Muhammadiyah eh, Mamio GKB Channel, pemirsa semuanya harus benar-benar bisa berorganisasi sebagaimana mestinya yang sudah juga terjelaskan dalam surat Al-Imran ayat 104 dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Nah, kenapa? Karena mereka itulah akan menjadi orang-orang yang beruntung, Mbak Yora. Jadi ketika kita mengajak kepada kebaikan itu artinya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri gitu. Nah, kalau kita bicara soal Muhammadiyah, ya berarti kita kembalikan lagi kepada tujuan Muhammadiyah, di mana tujuan Muhammadiyah itu sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang Benar-benar. sebenar-benarnya dengan apa? Ya dengan berorganisasi itu dalam Mukodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah juga dijelaskan bahwasanya ketika kita ingin mencapai pokok pikiran itu kita bisa mewujudkannya dengan berorganisasi sehingga terwujud tadi masyarakat Islam yang Benar-benarnya. sebenar-benarnya. Ayatnya berbunyi baldatun thayyibatun warobun ghafur. Nah, di sini Mbak Cece kan juga sebagai seorang aktivis IPM, apa sih organisasi itu menurut Mbak Cece dan bagaimana sih Mbak Mbak Cece ini bisa membagikan tips mungkin agar bisa berorganisasi tanpa meninggalkan waktu belajar atau tanpa kita menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan atau yang sudah dihadapkan pada kita. Gimana nih Mbak? Seperti yang aku sebutkan sebelumnya nih Bu, organisasi itu sebuah wadah untuk mengembangkan diri dan potensi. Jadi kayak aku nih ikut IPM kan. Di sini aku ngerasain banget manfaatnya ikut organisasi. Di sini kita diajarkan buat belajar leadership, teamwork, public speaking juga. Pokoknya Benar sekali. bermanfaat banget buat kehidupan kita sehari-hari dan untuk di masa depan kayak gitu Bu. Nah, terus cerita sedikit tentang aku ya, Bu. Ya, Kegiatanku boleh Mbak. kan banyak, ikut IPM, ikut koors Mamiotifu juga, basket, dan tentunya masih belajar kan, ikut-ikut lomba juga. Kalau semisal ditanya, nggak capek Tayora, nggak capek Tace, kan banyak Bu yang nanya kayak gitu. Jujur sebenarnya aku capek, tapi kan ini tuh hal-hal yang aku suka gitu. Jadi bawaannya Ya, tuh enjoy kalau ngelakuin. Apalagi aku mikir kalau semisal kehidupan di masa muda, kalau semisal dibuat main-main doang itu kayak nggak enak banget gitu, kayak nggak masuk sama sekali lah di kehidupan kita. Jadi kita harus mempersiapkan masa depan kita dari sekarang gitu. Jadi karena itu aku ikut banyak sekali kegiatan di sekolah. biar hari-harinya itu lebih Betul bermanfaat gitu banget, ya. ha. Lebih berfaedah, ngilangin yang unfaedah gitu. Sampai saking seringnya ikut kegiatan, kalau misal nggak ada kegiatan tuh bawaannya gatel gitu pengen ngapain kayak gitu Bu. Nah kalau misal ditanya tipsnya apa, tipsnya sih pinter-pinter bagi waktu aja ya Bu. Kan sehari ada 24 jam, itu Mm-mm. harus kita manfaatin dengan baik.
jangan sampai kita menyesal karena nggak punya time management yang baik kayak gitu, Bu. Dan Jadi jangan harus lupa, imbang ya, iya Mbak. bener banget. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, apalagi kan kita lagi ada di tengah pandemi ya, Bu, kayak gitu. Iya, Pas misal benar. sakit, kita kan pasti nggak bisa ngelakuin aktivitas di sekitar kita kayak gitu. Iya, benar sekali, Mbak. Keren sekali, Masya Allah. Dan Mbak Yora ini aktivis IPM yang kemarin juga habis ada kegiatan, beberapa kali ada kegiatan, bahkan baru kemarin ada Iya, kegiatan. Sekarang eh, malam hari ini Mbak Yora harus mengisi di acara Kalbu ini juga. Time manajemennya sangat luar iya, biasa sekali dan alhamdulillah. semoga selalu dan jangan Amin. sampai kita lupa bahwa tujuan berorganisasi adalah amar ma'ruf nahi mungkar Mungkar. dan itu harus kita terapkan. Sekecil apapun itu kebaikan kita harus tebarkan ya Betul Mbak ya. banget. Dan berorganisasi itu kesempatan kita untuk berdakwah, Betul. kesempatan kita untuk berbagi kebaikan, kesempatan kita untuk saling mengingatkan Ingatkan. gitu. Jadi jangan salah kalau kita berorganisasi itu tempatnya Oh, asik-asik, kemudian kita hanya main-main doang main-main. enggak Nah, sih? mungkin kita harus mengkoreksi lagi organisasi kita dan kita perlu mengulas kembali tujuan kita berorganisasi itu seperti apa. Jadi ada kalanya memang kegiatan dalam organisasi itu akan menyita waktu pelajar. Betul. Ya, termasuk di dalamnya itu waktu untuk belajar. Kadang eh, yang harusnya kita setelah belajar harus tidur, kita masih harus diskusi meskipun itu diskusinya online, Mm-mm. diskusi untuk membahas kegiatan, untuk membahas proker. Nah, padahal belajar itu sebenarnya merupakan hal yang penting. Kenapa? Karena dengan belajar agar kita dapat mencapai sebuah Prestasi. prestasi itu tadi ya. Nah, berorganisasi itu bukan berarti membuat pelajar menjadi malas. Nah, untuk belajar atau mungkin sebagai modus mungkin ya Mbak untuk tidak belajar. Kadang Iya, kan kita berorganisasi yang pada akhirnya kita menjadikan organisasi itu modus untuk tidak belajar. Organisasi dijadikan sebagai lahan untuk bolos, untuk betul. alasan. Nah, itu jangan sampai kita mensalahartikan kedudukan organisasi yang telah kita duduki gitu loh Mbak. Nah, tidak belajar pada jam pembelajaran juga kadang. Nah, di sekolah ataupun nanti ketika kita di perkuliahan. Nah, untuk berorganisasi kadang kita juga mikir-mikir wah nanti kalau aku berorganisasi nilaiku akan jelek. Nah, Mm-mm. itu namun dengan berorganisasi itu seharusnya malah dijadikan sebaliknya ya, Mbak. Bisa dijadikan untuk memotivasi, kita lebih termotivasi, kita lebih semangat untuk selalu menjadi pribadi yang lebih Ba- bertanggung jawab. Bertanggung jawab ke atas apa? Ya atas tugas kita, baik tugas kita selama di organisasi maupun sebagai pelajar yang memiliki jiwa berkompetensi dalam meraih prestasi. Bahkan kalau kita di IPM misalkan Mbak JJ ini aktif di IPM. Di IPM kan juga diajarkan trilogi ber-IPM di mana di situ kita harus taat beribadah, taat berorganisasi dan kita harus taat belajar. Betul Jadi banget. 3T itu harus kita seimbangkan. Nah, di sini kalau kita seimbang itu artinya kita juga sudah menjalankan yang namanya tadi beramar ma'ruf Nahi nahi mungkar mungkar. yang sudah sesuai dengan surat Al-Imran ayat 104. Apalagi kalau di IPM sudah ada landasannya sendiri. Nun wal Kolami kolami wa wa ma mayas turun. yasturun. Nah, itu. Nah, semoga para organisatoris, pelajar maupun seluruh pemirsa Smamyo GKB Channel dapat menjalankan roda organisasi seimbang dengan kewajiban yang lainnya terlebih dalam hal prestasi. Amin Amin ya ya rabbal rabbal alamin alamin. termasuk Mbak Cece semoga Iya, tidak amin. lupa semakin ke sini semakin Insya banyak tanggung Allah. jawabnya di organisasi jangan sampai mengesampingkan prestasi seperti Betul. itu ya Mbak. Seperti yang terjadi di Smamyo nih Bu, kan banyak sekali pelajar Muhammadiyah yang juga aktif berorganisasi, tapi juga unggul dalam menggapai prestasi. Wah luar biasa Contohnya sekali nih nih di kayak Semamio. kita sebutkan ya bintang tamu di acara Kalbu yang kemarin ada Mas Adi Amar. Wah Itu tuh iya kan Mas Adi Amar itu luar biasa betul sekali ya. banget. Itu adalah seorang aktivis IPM yang sekaligus menjabat sebagai ketua bidang kan Bu di IPM. Iya Tapi prestasi yang dia
gapai itu juga banyak banget karena memiliki skill dalam membaca Al-Quran dan hafalan Qurannya itu Masya Allah banget, Iya Bu. benar sekali Mbak. Jadi Mas Adi Amar itu nggak hanya satu dua kali ya, bahkan berkali-kali dia Berkali-kali. bisa mendapatkan juara Juara. gitu. Jadi kadang sebulan bisa 3 sampai 4 kali. Nah, Iya, bagaimana itu manajemen waktunya, bagaimana dia bisa tetap belajar, bagaimana dia tetap berprestasi. Nah, itu harus kita benar-benar seimbangkan. Jangan sampai kita berprestasi tapi kita juga tidak bisa manajemen waktu kita. betul. Ternyata ada yang kurang gitu ya, nggak apa-apa karena manusia memang Iya, tidak sempurna ya Mbak, tempatnya salah, tapi bagaimana kalau kita sudah punya tujuan yang jelas, bagaimana kita sudah memanage itu dengan baik, insya Allah eh, minusnya atau mudorotnya itu lebih sedikit gitu betul. ya. Dan di sini juga bukan hal yang tidak mungkin bahwa ketika kita aktif berorganisasi dapat tetap berprestasi di sekolah. Nah, prestasi itu adalah apa sih sebenarnya? Nah, ini harus kita sama pahamkan di mana prestasi itu adalah perilaku individu yang selalu mengarah atau diarahkan, Mbak. Jadi pada upaya mencapai suatu keunggulan. Nah, maka yang dimaksud dengan berprestasi itu bukan hanya menjuarai suatu lomba atau berkompetisi atau menjadi juara di kelas sebagai peringkat satu Iya. misalkan atau sebagai yang paling pinter, nilainya paling tinggi di kelas 100 dapat nilai geografi, 100 dapat nilai matematika. Nah, kayak Benar. gitu. Namun, berprestasi itu adalah memiliki hard skill dan juga soft skill yang seimbang yang dapat menumbuhkan jiwa atau pribadi yang jauh lebih berkualitas. Nah, di situ letaknya ketika kita kan berilmu itu artinya kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala. taala. Jadi semakin tinggi ilmunya juga semakin akan ditinggikan derajatnya. Seperti itu. Nah, hard skill dan soft skill tadi itu apa sih Mbak? Biar nanti teman-teman dan juga seluruh pemirsa Semamio GKB Channel Alhamdulillah. ini bisa saling mengingatkan juga dan saling mengembangkan potensi untuk bisa ditinggikan pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saat di kelas, saat kita belajar pelajaran matematika, IPA, ekonomi, apapun itu termasuk mengembangkan potensi hard skill. Mhm, Berarti kan hard mhm. skill. Kalau misal soft skill itu dengan mengikuti organisasi yang kita belajar tentang leadership dan teamwork itu termasuk mengasah potensi soft skill. Jadi bedanya itu, Bu. Nah, jadi pemirsa, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai pelajar tidak boleh ragu dalam mengikuti organisasi, dan Benar kita sekali, Wak. juga harus unggul dalam menggapai prestasi. Jangan jadikan organisasi sebagai alasanmu untuk tidak berprestasi. Begitu pula sebaliknya, jangan jadikan prestasimu sebagai alasan untuk tidak berorganisasi. Wah, Masya Allah sekali ini Mbak Cece yang sudah bisa membuktikan dan semoga tadi ada prestasi itu bukan hanya sekedar kita mendapatkan dari hasil usaha kita, Betul. tetapi prestasi yang kita dapatkan itu harus istiqomah kita untuk memprosesnya, untuk menemani tahapan-tahapan kita itu harus disertai dengan suatu proses dan keistiqomahan yang seimbang gitu ya Betul, Mbak. Bu. Jadi kita perlu melaksanakan kewajiban kita ketika kita berorganisasi, perlu juga melaksanakan kewajiban kita selama kita menjadi pelajar Pelajar. gitu Mbak. Nah, gimana Bu? Udah pembahasan kali ini kayaknya seru banget dan bermanfaat banget. Semoga pemirsa di rumah bisa mengambil ilmunya dan diterapkan pada kehidupannya sehari-hari. Iya, benar sekali Mbak. Jadi jangan pernah membuat diri sendiri itu ragu untuk melangkah dan kita terus mencoba suatu hal yang baru agar kita selalu tahu bahwa di depan kita selalu ada inovasi-inovasi yang memang perlu kita imbangi. Nah, jika biar kita kembali lagi seperti pembahasan dulu kita itu yang Iya, menjadi pelajar yang tidak biasa-biasa aja dan di betul. sini kita bisa memposisikan lebih baik lagi diri kita sebagai seorang pelajar. Nah, mungkin itu dulu Mbak yang kita Iya. bahas kali ini. Sekian dari Kalbu malam ini. Sampai jumpa di Kalbu yang berikutnya. Saya Reisa Ganistiawan. Dan saya Noviani Nurholis.
Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.